Dari pelosok Yogyakarta, di bawah rintik hujan pasar pagi, lahirlah seorang pembalap yang kini mengguncang Eropa, Veda Ega Pratama. Bukan dari akademi mahal, bukan pula dari sirkuit elit, tapi dari lintasan tanah, parkiran pasar hewan, dan suara knalpot tua ayahnya, Sudarmono, mantan pembalap nasional. Sejak umur 4 tahun, Veda sudah naik motor. Umur 5 sudah ngegas di lintasan. Siapa sangka, anak kecil yang dulu latihan di parkiran itu kini berdiri sejajar dengan talenta balap terbaik dunia. Ini bukan dongeng, ini fakta. Veda bukan hanya bakat alam, dia dididik keras, disiplin, berdarah-darah, jatuh bangun. Dan semua dimulai dari satu titik, semangat gila anak kecil untuk jadi yang tercepat. Banyak yang bilang dia anak ajaib. Salah besar, Veda bukan ajaib, dia keras, disiplin, tahan banting. Dari motocross ke road race, dari lumpur ke aspal panas, transisinya ekstrim. Di usia 9 tahun, dia sudah masuk ke kejuaraan nasional pemula. Lawan-lawan lebih tua, lebih besar, tapi satu hal tak berubah. Dia selalu di depan. Di usia 11, dia sudah punya gelar nasional. Ini bukan soal bakat saja. Veda berlatih setiap hari, jatuh bangun, patah hati karena mesin rusak, ditinggal tim, diremehkan. Tapi semua itu dibalas di lintasan dengan kecepatan. Tahun 2023, Veda masuk ke Asia Talent Cup. Banyak pembalap Asia yang digadang-gadang jadi bintang. Tapi Veda, dia bikin semuanya kelihatan lambat. 9 kemenangan dari 12 race, total dominasi. Tidak ada pembalap Indonesia sebelumnya yang menampilkan performa seperti ini. Di lintasan basah, kering, panas, dingin, dia selalu nyodok ke depan. Di sirkuit Qatar, Malaysia, Jepang, semua dibabat. Yang dulu meremehkan, sekarang bingung siapa bocah Indonesia ini. Dunia mulai buka mata. Masuk ke Red Bull Rookies Cup bukan perkara mudah. Ini ajang pembuktian sebelum Moto3. Dan disinilah Veda diuji. Sirkuit asing, rival Eropa, motor lebih buas. Tapi saat semua ragu, Veda malah tampil menggila. Di Mugello, Italia, dia menang 2 race beruntun. Salah satunya selisih cuma 0,011 detik. Tipis kayak rambut, tapi cukup buat buktiin. Dia bukan pembalap tempelan. Ini level dunia. Ini medan pembantaian. Tapi Veda nggak gentar. Dia malah nikmati tekanannya. Hujan datang, sirkuit jadi licin, pembalap panik. Tapi Veda, dia malah makin cepat. Di Sachsenring, Jerman, saat hujan turun deras, dia tampil tanpa ampun. Corneringnya gila, pengereman telat, grip maksimal. Dia bukan balapan, dia menari di atas aspal basah. Satu demi satu rider tergelincir, tapi Veda terus nge-push. Ini bukan hanya soal skill, ini soal mental baja, fokus, keberanian, dan satu hal lagi, keyakinan mutlak bahwa dia bisa kuasai apapun yang ada di depannya. Peraturan Moto3 jelas, usia minimal 18 tahun, tapi Veda baru 17 dan langsung dikontrak Honda Tim Asia untuk musim 2026. Gila? Tidak, ini langkah berani dan penuh resiko. Tapi FIA kasih dispensasi karena prestasinya luar biasa. Artinya, Veda akan melawan pembalap jauh lebih senior. Satu kesalahan, satu crash bisa hancurkan segalanya. Tapi itulah bedanya pembalap elit. Mereka nggak nunggu sempurna. Mereka loncat ke arena dan bertarung sekarang juga. Setelah sekian dekade, Indonesia akhirnya punya satu nama yang konsisten bicara di level dunia. Tapi ini juga berarti satu hal, ekspektasi publik meledak. Semua mata tertuju pada Veda. Media, sponsor, federasi, fans, semua berharap dia jadi ikon. Tekanan mental, pastinya. Tapi lihat Veda di podium, lihat sorot matanya. Itu bukan tatapan bingung anak remaja. Itu sorotan tajam pembalap yang tahu, gue bakal jadi juara dunia dan kalian bakal saksikan itu. Balap motor bukan cuma soal siapa paling cepat. Cedera bisa muncul kapan aja, mesin bisa gagal total,
tim bisa main politik. Ada tekanan dari manajer, dari sponsor, dari atasan tim. Veda masih muda dan dia harus navigasi semua ini sekaligus tetap fokus di lintasan. Beberapa kabar menyebut sempat ada konflik kecil soal setelan motor, tapi Veda tetap profesional, tidak banyak omong, tidak drama. Dia biarkan aksinya bicara, dan itulah cara pembalap sejati menyelesaikan masalah di lintasan. Ketika media ramai memberitakan soal tekanan internal, soal kemungkinan hijrah ke tim lain, soal adaptasi budaya, Veda tetap tenang. Dia tahu rumor hanya akan berhenti jika lo terus menang. Fokus utamanya tetap sama, latihan, evaluasi, push limit. Gak ada drama, gak ada gimmick, hanya kerja keras dan kemenangan. Banyak pembalap muda tumbang karena tekanan luar lintasan. Tapi Veda, dia makin solid, makin dingin, makin fokus. Ini bukan bakat aja, ini mental baja. Veda Ega Pratama bukan pembalap masa depan. Dia pembalap masa kini yang sudah mengguncang dunia. Setiap race yang dia jalani adalah sejarah. Setiap tikungan yang dia lewati adalah pertaruhan. Dan setiap kemenangan yang ia raih adalah simbol harapan baru bangsa ini. Apakah dia bisa terus melaju? Apakah dia bisa jadi ikon MotoGP Asia? Satu hal pasti, drama hujan, lintasan basah, dan semua tekanan tak mampu menghentikannya. Veda bukan hanya pembalap cepat, dia badai yang sedang datang.